detektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah bil barakah wal karamah sultan al-syaikhul qadir Jailani wa bi syafaati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah wa bidillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh para saudaraku, para hamba Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat semuanya yang selalu mengikuti kegiatan channel Gus Azhar Al-Wahhab. Moga-moga selalu diberikan kesehatan tauhid dan batin, selalu diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah mara bahaya. Semoga keluarganya abina umina, semua bapaknya ibunya, di ustadz maupun semua para guru-gurunya yang mulia, semua para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita yang ada di Indonesia ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Bagi abina umina li ustadina, semua para kedua orang tuanya maupun guru-gurunya yang sedang diberikan sesuatu ujian oleh Allah, semoga Allah angkatkan suatu beban penyakit-penyakit yang menimpa keluarga dari keluarga Syaibul Hajat, semua para saudara-saudaraku yang di luar sana. Semoga Allah angkat penyakitnya semuanya dengan cintanya, kasih sayang, berkah barokahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya masih diberikan nikmat sehat, kekuatan, umur, sehingga masih bisa bertatap muka dan masih bisa menyapa saudaraku di media. Jadi saya singkat bahwasanya saya ada di sebuah belantara dan saudara pasti tidak asing melihat sebuah lingkungan yang ada di sekitar, dan memang punjer dari segala sesuatu. Di sini ada suatu sejarah di masa saya masuk di daerah Tulang Bawang ini. Singkat saja, dari episode pertama saya menggunakan sebuah media yaitu mandau saya, dan itu untuk memancing sebuah sinyal gelombang gaib yang ada di tempat ini. Yang kedua, terus mengadakan sebuah statement lagi, kegiatan lagi, sambil menempah mendidik para santri maupun kalangan para jamaah maupun para tamu yang hadir
di Yayasan Pondok Pesantren Nur Syafaat. Jadi para saudaraku, para hamba Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan siapkan media, yaitu pewangian, sarana prasarana media yang akan saya tanam, dan saya akan membuka sebuah gerbang gaib biasa seperti itu ya, membuka gerbang gaib, dan saudara juga bisa melihat kalau di sini memang tidak ada jalan. Di sebelah kiri ada kebun singkong ya, begitu. Oke, geser lagi. Di sini juga curah ataupun sebuah rawa yang masih hutan ya, dan banyak ranting-ranting yang memang ada masa lihat kalau pertumbuhan pohon-pohon di sini begitu lebat sekali. Dan di sini memang pernah saya bahas di video di mana saya menarik pusaka Mustika Kuntul, yaitu pusaka di mana saya menarik di sore hari. Saudara bisa melihat, dan di situ saya menceritakan area di sini ini banyak ular ya, banyak ularnya. Bukan hanya ular-ular secara dohir, tapi siluman ular pun banyak. Kayak secara alam ini lembab, yang kedua rawa, belantara dan sebagainya. Kalau ular sanca dan sebagainya banyak kalau mau dicari. Maka saya sampai menyebutkan kalimat Panji Petualang. Mungkin kalau AA Panjinya kan gitu, kalau melangkah di tempat ini pasti akan dapat banyak binatang-binatang yang sangat unik dan bagus-bagus ular-ularnya. Karena masyarakat di daerah ini juga pernah melihat sebelum yayasan pondok ini dibangun, itu sudah pernah banyak melihat, menyaksikan langsung ada ular yang begitu besar. Mungkin kalau sebatang pohon ini masih besar lagi, dan itu pernah diketemukan oleh pihak warga masyarakat. Dan banyak anakan-anakan ular pun banyak yang di sini. Terus kayak masalah siluman dalam dunia yang gaib begitu banyak. Karena kalau membahas dalam dunia dimensi, banyak lapisan, banyak pintu, dan setiap pintu punya karakter. Setiap pintu ada kastanya secara keilmuan, karena di dalam dunia para jin itu mempunyai kasta, kemampuan ilmunya yang beraneka ragam. Di dalam dunia gaib tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kalau di dunia yang gaib itu tingkatan keilmuan. Kalau di dalam dunia manusia ada namanya orang yang kaya, ada orang yang hidupnya berkecukupan. Kalau dikatakan hidupnya miskin dan sebagainya, tidak ada yang miskin. Karena pada intinya semua diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan rezeki yang berkecukupan. Kalau mereka merasa miskin karena mereka selalu mengkufuri akan nikmat Allah, hingga segala apa yang Allah berikan kepada kita selalu kita kufuri, hingga merasa kalau nikmat harta yang kita dapatkan dari Allah dan setiap perjuangan, riyadhah, usaha dan sebagainya, merasa itu kurang cukup dan kurang cukup. Karena apa? Setiap yang kita dapatkan tidak membawa suatu efek yang namanya berkah barokah. Walaupun kerjanya halal, belum tentu berkah. Maka dengan adanya berkah bagaimana? Adalah memberikan sesuatu hal yang manfaat, yaitu membagi setiap hasil dari kerjanya kita. Jadi singkat cerita, saya akan langsung bakar. Nanti kamera akan standby di sini. Nanti akan mengarah kepada pintu yang di sini akan saya buka, biasanya seperti itu. Moga-moga saya bisa menangkap melalui kamera ini. Jadi moga-moga gelombang gaib, eksistensi, suara ataupun geraman-geraman dari sesuatu bangsa jin itu bisa ketangkap melalui mikrofon kamera ini. Syukur-syukur alhamdulillah jinnya bisa mewujud. Karena mewujudkan sesuatu namanya jin itu tidak gampang ya. Kalaupun di dalam dunia perkontenan, di dalam dunia YouTube, banyak tuh orang-orang yang membuat acara jinnya mudah nampak. Karena itu adalah satu, editing dengan bahasa itu adalah aplikasi. Yang kedua, kalau masalah yang lain itu pakai topeng dan sebagainya, bukan real. Kalaupun itu memang jin asli, tetap dia akan ngambang ya. Nah, sedangkan segala sesuatu di mana jin mau masuk ke dalam dunia manusia, itu jin berpikir berkali-kali.
karena dia membutuhkan kekuatan yang luar biasa agar dia bisa masuk ke dalam dunia manusia hingga menampakkan wujudnya. Karena setiap jin masuk ke dalam dimensi manusia itu membutuhkan kekuatan, tenaga, energi yang begitu kencang, begitu kuat. Kalau jin itu lemah, maka otomatis dia akan hancur. Maka di sini saya tidak bisa menyampaikan tentang masalah ini karena begitu banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin ingin saya berikan, cuma karena waktu yang sangat terbatas. Mana dupanya? Mana minyaknya? Maju lagi. Orang pun.
ke kanan ke kanan ke kanan. Delenya, masya Allah. Dari tadi nggak disiapin. Habis sini, habis sini. Semua sebab mendadak, nggak gesit. Udah keluar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaib, saya dari jalan tunjukkan eksistensi kalian, perwujudan kalian. Yamul gaib hadir. Ya, untuk semua para saudaraku, saya sudah siap. Saya tinggalkan handphone saya. Ini saya lagi live di Instagram. HP saya taruh saja karena nggak ada sandaran juga. Saya bingung, nggak mau ngambil waktu banyak-banyak. Nanti saya sandarkan dulu HP-nya. Mungkin saya letakkan di depan sini aja. Ya, saya tinggal.
Assalamualaikum ya ahli gaib, ahli kubur, ya rijal, tunjukkan sebuah keberadaan kalian. Dupa api, dupa. Ya, untuk saudaraku, dupa habis. Akan saya tambah medianya. Dan alhamdulillah kehadiran kalian, perwujudan kalian semua sudah membuktikan eksistensi kalian yang ada di atas. Semua para prajurit, semua para kalangan, para patih maupun para punggawa yang lain, maupun dari semua selir-selir yang hadir pada malam hari ini, semoga dengan eksistensi kalian, kehadiran kalian ini menambahkan akan kekuatan keimanan, keislaman para manusia, para hamba-hamba Allah yang di muka bumi ini. Cepat. Bakar. Dah tuh. Cepet dah. Malah kamu yang lama. Ya, akan saya panggil lagi. Dupa habis saya tambahkan dan saya pasang sebuah media yaitu togok ada di hadapan dan saya akan kumpulkan lagi.
energinya masih besar sekali dari sini. Bulu kutub merinding. Ya, cukup. Saya akan ceritakan. Ya, seluruh para saudaraku, pemirsa untuk semuanya, saya akan mau ceritakan dulu masalah yang tadi ini. Yang pertama, di durasi tadi nggak tahu berapa menit, karena di sini kan saya siapkan kamera ada dua, kamera inframerah di sini, kamera satu ini nggak ada inframerahnya. Setelah berapa menit saya tinggal, itu suara gelombang gaib, gelombang yang berbenturan dengan gelombang gaib lainnya. Jadi gelombang sinyal ini seperti halnya kalau dibicarakan secara apa ya, untuk ke masyarakat, ke publik, biar bisa dicerna. Di saat pintu gerbang gaib itu terbuka, maka banyak aktivitas jin itu masuk, keluar dari dalam, keluar. Itu begitu ramai sekali. Di saat ramai keluar dari pintu gerbang, dari antara pintu ke pintu ini gemuruh. Nah, gelombang itu semakin kencang, maka seperti angin yang begitu kental, kencang, hingga geraman-geraman dan suara-suara lonceng, seperti kayak lonceng kelontongan kalung yang dikenakan oleh kerbau ataupun sapi. Itu sampai sebelum saya terjun ke lokasi ini, itu masih ada suara terus. Dan singkat cerita saja, di saat tadi tahap pertama, kamera kan ada dua, saya letakkan HP saya di sini. Ini HP saya. Nah, HP saya ini live di Instagram ya. Jadi HP saya tinggalkan di sini biar saya bisa mendengar suara apa-apa yang ada di lokasi ini. Jadi suara yang dari sini nanti akan saya hidupkan melalui sound, melalui speaker, melalui handphone jamaah. Alhamdulillah ada jamaah, bukan jamaah, ada tamu dari Jakarta Utara. Saya pinjam handphonenya untuk mengecek melalui handphone dia. Dan tidak lama kemudian itu tahap tadi live mati. Aduh, posisi eksistensinya masih banyak, masih kenceng, live mati. Akhirnya saya berpikir, diambil enggak, ya udahlah. Ini misalnya HP saya ambil, yang kedua kali saya live lagi di Instagram, otomatis saya harus mengundang lagi mereka. Karena dengan adanya keberadaan saya, dia tidak akan mau hadir begitu loh. Walaupun ada mungkin hanya satu dua, itu pun hanya kalangan para tokoh-tokoh terkhususnya yang ada di area kehadiran saya. Nah, di saat saya datang, ini energi dari luar, dari jalan sampai ke lokasi ini masih pekat, masih kenceng. Setelah saya masuk lagi, energi itu mulai melemah. Saya ambil handphone, langsung saya live lagi streaming. Tahap yang kedua tadi,
Di sini ada sosok serigala yang menjulurkan lidahnya belah sini, dekat tokok. Tokok ini saya bawa tadi sekaligus mengambil handphone saya yang live-nya mati. Live-nya mati, saya balik lagi, saya punya inisiatif. Oh, saya punya tokok dari Ismoyo Jati, dari Kecerebonan. Saya bawalah dari museum, saya angkat, saya letakkan di sini untuk memancing sumber hingga agar eksistensi gaib kekuatan di sini biar ketangkap begitu ya. Nah, alhamdulillah saya pasang di sini. Ya alhamdulillah sudah dapat fenomena yang terjadi pada malam hari ini. Mungkin itu saja, saya matikan live-nya.